Pemirsa, kita bahas lebih dalam bersama Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia atau APJAPI, Alvin Lee, dalam program Sindo Prime yang dipandu rekan David Silahoj berikut ini. Tidak ada izin-izin, ini tidak mungkin terselenggara penerbangannya itu. Dan juga pihak asuransi pasti juga tidak mau menanggung pesawatnya, awak pesawatnya maupun penumpang-penumpangnya. Bandar Udara IMIP Morowali ini adalah bandara resmi, sudah mendapatkan sertifikat kelaikan dari Kementerian Perhubungan, terdaftar juga, dan tentunya sudah dipublikasikan secara internasional karena bandara yang dioperasikan itu harus diumumkan secara internasional, arah runway-nya, panjang runway, lebar runway, kemudian runway direction, jam operasi, dan sebagainya. Di Indonesia, bandara ini dimasukkan dalam dua kategori. Pertama adalah bandara umum, dan dua adalah bandara khusus. Bandara khusus ini tidak melayani kepentingan umum, hanya melayani penerbangan-penerbangan yang dioperasikan oleh pemilik bandara atau penerbangan yang tidak berjadwal dioperasikan oleh pihak lain yang mempunyai perjanjian dengan pengelola bandara. Walaupun demikian, pesawat negara dalam hal ini misalnya pesawat TNI, pesawat Polri, kementerian, kemudian misalnya pesawat presiden pun mau mendarat di sana, itu tidak perlu izin dari pengelola bandara karena itu adalah untuk kepentingan negara. Jadi secara legalitas bandara IMIP ini adalah bandara legal, statusnya adalah bandara khusus, dan hingga saat ini masih sebagai bandara domestik yang hanya melayani penerbangan dalam negeri. Dengan demikian, belum diperlukan adanya pelayanan imigrasi, pabean atau bea cukai maupun karantina. Karena kita kalau terbang misalnya dari Jakarta. Keinformasi lainnya pemirsa, BPH Migas akan merevisi Perpres tentang penyaluran Pertalite agar lebih tepat sasaran. Revisi aturan tersebut menjadi prioritas setelah banyak masukan mengenai distribusi Pertalite yang belum terkontrol dengan baik. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas akan merevisi aturan tentang penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite agar lebih tepat sasaran. Regulasi yang akan direvisi yakni Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Menurut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, perubahan regulasi ini masuk dalam program prioritas pengurus BPH Migas periode 2025-2029. Revisi tersebut Perpres nomor 191 tahun 2024 menjadi prioritas setelah banyak masukan mengenai distribusi Pertalite yang belum terkontrol dengan baik. Wahyudi Anas mengakui kelompok penerima BBM jenis Pertalite belum terdefinisi jelas sehingga penyaluran kerap tidak tepat sasaran. Nantinya revisi Perpres 191 akan menambahkan aturan tata kelola Pertalite termasuk harmonisasi dengan kebutuhan masyarakat, serta sistem pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyaluran yang tidak sesuai. Kalau itu semua revisi Perpres 191 bisa disetujui pemerintah, otomatis kami juga lebih memudahkan untuk kontrol penyaluran BBM kepada masing-masing konsumen pengguna dengan baik. Dan sistem kami pastinya akan lebih menyiapkan sistem IT digitalisasi, juga settingnya bisa terpusat pada seluruh daerah. Berdasarkan data Pertamina Patraniaga, konsumsi BBM jenis Pertalite hingga Oktober 2025 di bawah 10% dari kuota tahun ini yang mencapai 31,1 juta kiloliter. Pemirsa, perang melawan mafia impor barang bekas ilegal semakin digencarkan pemerintah. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa pun terus membenahi bea cukai yang menjadi garda terdepan masuknya barang ke Indonesia.
Meski menuai berbagai pertentangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tetap melarang masuknya pakaian bekas impor atau thrifting. Dirjen Bea Cukai yang juga jadi pintu masuk utama barang ke Indonesia menjadi fokus pengawasan. Menkyu pun berkali-kali sidak pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan. Penertiban ini terus dilakukan setelah pedagang thrifting di Pasar Senen menyebut oknum Bea Cukai minta biaya meloloskan impor pakaian bekas ilegal. Tak main-main, nominalnya mencapai 550 juta rupiah per kontainer. Masuk ke Indonesia hampir semuanya dipastikan ilegal. Masuknya, Pak. Karena selama ini, Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Menkyu pun meminta bukti atas tuduhan ini supaya bisa ditindaklanjuti. Purbaya tegaskan tidak ragu memberi sanksi keras jika terbukti adanya pelanggaran oleh pegawai Bea Cukai. Orang bisa ngomong apa aja, belum tentu betul, harus bisa diklarifikasi lagi betul apa enggak. Saya nggak tahu angka yang sebetulnya berapa, tapi yang jelas sekarang orang Bea Cukai udah nggak berani main-main lagi. Kalau main-main ya saya tindak ke depan, saya udah kasih peringatan keras semuanya. Karena mereka cukup baik, banyak orang baik-baiknya, jadi nggak usah khawatir. Guna mencegah masuknya impor baju bekas ilegal, pintu masuk ke Indonesia seperti pelabuhan diperketat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung menolak kasasi terpidana kasus pencabulan mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Total durasi hukuman yang harus dijalani anak koruptor pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut adalah 18 tahun penjara. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terpidana kasus pencabulan terhadap mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Sehingga Mario Dandi tetap harus menjalani hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Hukuman ini pun kini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Dengan amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa. Dengan demikian, putusan pengadilan sebelumnya, yaitu pidana penjara selama 6 tahun penjara, denda 1 miliar subsidiar 2 bulan kurungan tetap berlaku terhadap saudara Mario Dendi. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Mario Dendi juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap korban Kristalino David Oyura. Sebelumnya, anak dari terpidana korupsi pajak Rafael Alun Trisambodo ini juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara, yakni atas kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora yang menyedot perhatian publik pada 2023 lalu. Sehingga total durasi hukuman yang harus dijalani Mario Dandi adalah 18 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pengacara keluarga diplomat muda Kemenlu, almarhum Arya Daru Pangayunan, memenuhi undangan audiensi Polda Metro Jaya Rabu siang. Pengacara keluarga Nikolai Aprilindo mewakili keluarga Arya Daru Pangayunan untuk memenuhi undangan audiensi Polda Metro Jaya. Nikolai menyebut kehadirannya untuk mewakili istri dan orang tua Arya yang berhalangan hadir. Polisi juga memastikan bahwa pertemuan tersebut ditujukan kepada keluarga inti. Sebelumnya kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan sempat heboh pada Juli 2025. Polisi tidak menemukan unsur pidana dalam kematian Arya yang jenazahnya ditemukan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bahwa kita memenuhi undangan, ini undangan ya,
undangan yang dikirimkan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini penyelidik yang menangani kematian misterius almarhum Arya Darul Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri, di mana panggilan itu ditujukan kepada ayahanda almarhum Pak Subaryono dan istri almarhum Vita Meta-Ayu. Namun karena Pak Subaryono berhalangan karena kondisi kesehatannya dan istrinya juga sangat parah, mengalami kesakitan yang cukup akut, dan kemudian istri daripada almarhum juga belum stabil dan saat ini mengalami kondisi sakit, maka mereka tidak bisa hadir